Halo teman-teman dimanapun berada, terutama sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya dimanapun berada. Yuk, bangunkan jiwamu, bangunkan ragamu untuk mencapai kebangkitan. Nah, dalam versi kebangkitan itu banyak sekali yang perlu kita garis bawahi. Satu contoh, kebangkitan dalam diri kita, kebangkitan dalam pembangunan, kebangkitan dalam mengolah rasa. Ini ada 3 versi nih. Olah rasa, olah raga, olah cipta, dan olah kersa. Nah, di antara 3 ini ada tambahan lagi namanya olah kersa. Nah, dari situlah kita untuk membangunkan diri kita supaya kita bisa untuk menjadi sukses. Nah, oleh karena itu, selalulah bermimpi teman-teman, seperti saya. Sekarang sudah sukses, dan alhamdulillah pendapatan saya ini di medsos ini ya relatif lah ya. Kalau saya jumlahkan ringkes itu ya bisa kebeli apa yang kita inginkan pemirsa sebenarnya. Nah, kenapa? Saya dulu bermimpi, saya dulu berawal dari ya zaman dulu underweight atau underweight yang jadul itu, saya udah berupaya untuk ya bikin-bikin video, bikin-bikin konten. Nah, itu berawalnya kita punya keinginan, kita menjadi prinsip untuk membranding ya, belajar packaging atau belajar membranding diri. Nah, tapi saya di antara yang saya maksud tadi untuk bergerak di bidang apapun kita, nah di situ kita harus punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya kita itu tidak bisa disuruh dan tidak bisa diintervensi kepada siapapun. Caranya gimana? Ya kita harus berdiri di atas kaki kita. Dalam tanda kutip saya simpelkan cerita itu, berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan diri kita sendiri, seperti itu. Nah, kita belajar dari kita tidur, kita belajar mimpi. Nah, dari mimpi itulah kita membangun cipta alam bawah sadar tadi. Nah, segala sesuatu apapun kita harus melakukan intuisi. Nah, kita harus melakukan imajinasi. Nah, berawal dari segalanya itu berdasarkan dari mimpi. Nah, mimpi itu yang direkam oleh alam bawah sadar dalam olah rasa tadi, setelah kita terbangun dari olah rasa akan menjadi wujud. Ibaratkan kita datang ke suatu tempat untuk ikhtiar pengobatan. Gitu. Sudah dijelaskan ya di dalam ilmu medis. Di situ hanya mengobati, tidak menyembuhkan. Artinya, dari upaya kita itulah yang bisa menyembuhkan diri kita. Nah, begitu juga dari rasa. Dari rasa kita itulah yang membuat sakit atau yang membuat diri kita itu terikat, terbelenggu. Kalau kita berandai-andai, kalau kita berasa, misalkan, waduh ini saya dalam pemikiran saya ini kok perutnya pengen makan atau dibilang lapar, ya betul-betul lapar pemirsa. Tapi kalau kita tidak memikirkan makan, kalau kita tidak memikirkan lapar, tidak akan muncul pemikiran itu dan tidak akan wujud perut kita lapar. Gitu. Seperti halnya kita berpuasa. Di saat berpuasa kita udah diniati dari awal untuk tidak lapar, kan wujud tidak lapar. Seperti itu pemirsa. Makanya pembangunan alam bawah sadar atau penciptaan intuisi dan melakukan mimpi supaya bisa menjadi wujud itu perlu kita lakukan. Di mata umum, di mata Tuhan, di mata semesta alam ini, kita itu makhluk ciptaannya yang sejajar, setara, tidak ada perbedaan. Cuman pola pikir mereka aja yang berbeda, sehingga mereka tuh ada yang sukses, ada yang tenang, ada yang nyaman, seperti itu.